One, two, three, four, close the door. Oke bosku, ketemu lagi di acara kita Ngopi Ngobrol Pintar bersama Bang Beto. Oke, tema kita hari ini, Anda sudah bosan jadi karyawan? Anda sudah bosan jadi status employer ataupun pekerja? Dan cita-cita Anda ingin menjadi seorang pengusaha? Anda menukar waktu Anda itu untuk menghasilkan uang yang bekerja untuk Anda? Itu kan yang Anda mau? Oke? Hari ini kita akan bahas itu sesuai dengan keinginan Anda. Kita akan bahas apakah Anda hari ini sudah ingin keluar bekerja dan memulai bisnis Anda. Ikuti, ada 4 tips yang harus Anda betul-betul penuhi. Pertama, sebelum bosku ingin memutuskan untuk menjadi pengusaha ataupun bisnismen, untuk memulai bisnis sendiri, kemudian untuk bagaimana bosku akan mengelola bisnis sendiri dan mempekerjakan orang lain. Untuk bosku ini yang tidak kategori keturunan sultan ya. Jadi ini tidak teruntuk, video ini saya rilis untuk anak sultan. Ini adalah bagi orang-orang yang ingin mempunyai motivasi menjadi pengusaha, seorang pengusaha, tapi dari keluarga yang sederhana. Artinya tidak didukung oleh dana ataupun modal dari keluarga ataupun keturunan dari bisnis orang tua. Jadi ini saya akan mengedukasi, kita akan sharing bagaimana cara Anda memulai bisnis yang saat ini Anda menjadi status pekerja ya. Pertama, tips pertama yang perlu bosku ketahui, untuk saat ini bosku kerja sekarang ini, misalnya bosku mau memulai suatu usaha, bosku bekerja dulu dengan orang lain dan pastikan bosku bekerja hanya untuk uang. Itu poinnya. Tips yang pertama, hanya menukar waktu bosku untuk uang. Jadi apapun ceritanya, bosku bekerja menjadi karyawan ataupun pekerja di tempat usaha orang lain, itu hanya untuk mencari uang. Jadi pandai-pandailah dalam bekerja, tukar segala waktu Anda, tukar segala kemampuan Anda itu untuk uang. Itu kuncinya. Kenapa? Pastikan bosku untuk memulai suatu bisnis ataupun suatu usaha, itu bosku harus betul-betul mempunyai cash. Karena bisnis tanpa cash di zaman ini itu tidak bisa. Kalau dulu mungkin bisa, artinya memanfaatkan di zaman-zaman era tahun 90-an ataupun di tahun 2000-an awal itu bisa. Kenapa? Karena dulu banyak pelaku pedagang itu mengambil barang dulu dari produsen, kemudian menjualnya kepada konsumen. Jadi dia posisinya itu sebagai distributor, artinya penyalur ketersediaan barang dari produsen kepada konsumen. Nah, di tahun-tahun ini itu sangat susah sekali mencari kepercayaan dari pihak produsen untuk kita jualkan barangnya, untuk kita salurkan kepada si konsumen. Itu artinya kita kalau mau menjual barang hari ini, kita harus mempunyai uang yang cukup. Membeli kepada produsen itu biasanya untuk tahap awal itu harus dalam keadaan cash ya. Jadi siapkan uang Anda dari sekarang. Di prinsip Anda bekerja hanya menukar waktu Anda untuk uang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bekerjalah di tempat sebuah pekerjaan sebelum Anda meniti ke bisnis Anda sendiri. Bekerja Anda di perusahaan yang sesuai dengan cita-cita Anda kelak. Jadi bekerjalah bosku itu di perusahaan ataupun di bidang usaha yang memang passionnya kita gitu. Misal, contoh, saya seperti yang sebelumnya saya bilang, bosku mau menjadi seorang lawyer ataupun advokat, mempunyai kantor advokat sendiri yang terkenal ya, artinya bisa dipercaya oleh klien-kliennya. Berarti bosku harus bekerja di kantor advokat yang betul-betul terkenal. Jadi, misalnya magang ataupun bekerja di kantor advokatnya, misalnya Bang Hotman Paris misalnya. Ya setelah punya cukup pengalaman sana, sudah punya cash, sudah punya modal, bosku bisa keluar, bisa buka kantor sendiri, ya kantor pengacara ataupun kantor lawyer sendiri gitu. Jadi mempunyai passion
di bidangnya. Nah, kemudian misalnya kelak kita itu hobinya di otomotif, ya berarti bekerjanya ya saat ini di perusahaan otomotif, misalnya seperti perusahaan Honda ya, ataupun perusahaan di Auto 2000 misalnya. Nah, seperti itu. Pastikan sesuai linear dengan cita-cita kita ke depan. Itu. Karena kita harus cukup SDM sebelum kita terjun ke dunia bisnis. Oke, yang kemudian yang ketiga, di luar jam kerja Anda, di luar jam kerja ya, poin yang ketiga, di luar jam kerja, mulailah untuk merancang bisnis yang Anda cita-citakan. Kalau Anda ingin menjadi seorang YouTuber, ya di saat Anda bekerja dengan orang, di luar jam kerja Anda, mulai. Jadi nggak mungkin nanti setelah misalnya Anda mau jadi seorang YouTuber gaming misalnya, terus nggak dimulai dari sekarang, tiba-tiba resign dulu, berhenti dulu dari pekerjaan, kemudian memulai membuat akun YouTube, kemudian baru memulai ya belajar lagi, itu sangat ketertinggalan secara waktu ya, takutnya momennya hilang. Jadi pastikan sebelum kita untuk melangkah ke bisnis sendiri, itu pastikan bagaimana bosku memulai lebih awal gitu. Misalnya bosku mau membangun suatu usaha di bidang otomotif misalnya, bisa jadi misalnya di bagian reparasi ya, reparasi mobil, ngecat mobil, ataupun audio mobil ya. Jadi yang berbau dengan variasi gitu ya, variasi kendaraan. Artinya di situ adalah penghobi-penghobi yang mengeluarkan uang untuk kesenangan kendaraannya misal. Jadi bosku di saat bekerja dengan di suatu pekerjaan, di luar pekerjaan bosku itu sudah merancang, sudah memulai gitu. Berapa anggaran biayanya, berapa sewa rukonya atau sewa lahan untuk kebutuhan ini, itu semua harus sudah dimulai. Kemudian dengan desainernya, di luar jam kerja bosku harus sudah mendesain apa kira-kira minatnya pelanggan, bagaimana cara kualitas yang akan diberikan. Itu di satu topik bisnis. Bisa jadi misalnya di bisnis yang lain ya dimulai di saat bosku untuk melakukan ingin menjadi pengusaha, di saat Anda bekerja dengan orang lain di luar jam kerja Anda, harus memulai bisnis tersebut. Mulai start. Artinya ingat ya, di luar jam kerja Anda, jangan di dalam jam kerja. Itu artinya nanti akan menggerus ke prestasi Anda di pekerjaan. Oke bosku, itu yang poin ketiga. Kemudian poin yang keempat, sampai ketika tabungan bosku cukup dan SDM bosku cukup 100%, bosku sudah siap untuk terjun ke dunia bisnis. Kelola sendiri bisnisnya dengan segala kemampuan yang ada, fokus, kemudian harus berani menerima tantangan. Karena di tahap awal memulai bisnis itu akan terasa berat. Kenapa? Karena semua tantangan ada di situ. Mulai dari cash, pendanaan, kemudian marketingnya, pemasaran, kemudian bagaimana mendapatkan bahan baku, negosiasi, membangun network ataupun jaringan. Jadi itu kuncinya bosku. Pastikan sebelum bosku ingin keluar dari status seorang karyawan ataupun pekerja yang bercita-cita ingin menjadi seorang bisnismen, artinya seorang pengusaha, mulai terapkan 4 tips yang saya berikan pertama tadi. Jadi yang pertama, apapun ceritanya, di dalam pikiran bosku, menukar waktu, tenaga yang dikeluarkan saat ini untuk bekerja ketika di suatu pekerjaan, basicnya hanya uang, tidak ada yang lain ya. Kemudian yang kedua, pilih pekerjaan itu di pekerjaan yang betul-betul passionnya kita ya. Kita maunya di bidang perkebunan, ya bekerjanya di bidang perkebunan. Maunya nanti bisnisnya di bidang peternakan, ya berarti bekerjanya di bidang peternakan. Mau di otomotif, bekerjanya harus di otomotif. Mau di bidang hukum, punya kantor lawyer sendiri, ya bekerjanya di kantor lawyer yang terkenal. Oke? Yang keempat terakhir, ketika bosku di luar jam kerja sudah memulai bagaimana merintis ya. Misalnya mau jadi YouTuber gaming, ya mulai membangun dari bawah,
bikin akun YouTube-nya, kemudian mulai mencari subscriber. Jadi ketika itu selesai, semuanya sudah kelar. Dan yang keempat tadi, poin saya yang terakhir tadi, pastikan setelah cukup uang, cukup tabungan, cukup investasi, kemudian cukup sumber daya manusianya, baru resign, baru keluar, dan 100% Anda sudah menjadi pengusaha sendiri. Oke bosku, terapkan 4 hal ini, selamat mencoba, dan harus kerja keras, kerja cerdas, dan tuntaskan. Oke bosku, sampai sini dulu bincang-bincang kita di sore hari ini. Kayaknya udah mau hujan ya bosku. Kita akhir dulu ngopi kita, ngobrol pintar bersama Bang Beto. Semoga ini bermanfaat bagi bosku yang bercita-cita ingin keluar dari suatu pekerjaan, ingin memulai usaha sendiri. Perhatikan 4 tips tadi supaya bosku tidak salah dalam melangkah dan pada akhirnya tidak menyesal dan akan mendapatkan kejayaan. Sampai jumpa lagi di Ngobrol Pintar, acara ngopi kita berikutnya. Sampai sini dulu acara kita bosku. 1, 2, 3, open the door.